Hoters, ketemu lagi di Hot Room. Saya Gus Lora Hotman Paris dan Intan Samadina, only on Metro TV. Topik kita kali ini adalah TikTok, Netflix, dan lain-lain. Kena pajak PPN, peraturan baru. Wah, kenapa kita ambil tema ini, Bang? Karena baru keluar surat keputusan Dirjen Pajak yang mengenakan pajak PPN. TikTok, Netflix, semua dari luar negeri yang punya tagihan ke Indonesia. Pada akhirnya nanti seluruh rakyat Indonesia harus membayar karena luar negeri kan memungut pajak PPN, orang Indonesia yang bayar. Jadi kalau kau bermain TikTok, hati-hati. Hati-hati kena pajak. Wah, ini kita harus bahas ya, Bang ya, karena sebenarnya siapa yang kena pajak nih, perusahaannya atau usernya? Ya, nanti kita tanya kepada pejabat Dirjen Pajak yang sudah ada di sini. Ya, nah saya juga nih Bang Hotman mau ingetin kembali kepada Hoters, buat yang punya kasus bisa langsung kirim email atau Instagram yang tertera di layar kaca Anda. Dan juga bisa menonton Hot Room secara streaming di metrotvnews.com dan medcom.id. Dan jangan lupa Instagram yang terhebat Hotman Paris Official. Boleh langsung nge-DM ya Bang kalau ada Boleh masalah? langsung ke DM kalau Anda punya kasus. Oke, nah sekarang kita langsung aja yuk Bang. Yuk. Kita duduk-duduk dulu, kayaknya lebih asik deh ngobrol di santai. Direktorat Jenderal Pajak pertanggal 1 September 2020 menunjuk 10 perusahaan global yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai pengusaha kena pajak. 10 perusahaan tersebut wajib membayar pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10% dari harga sebelum pajak dan harus dicantumkan pada kwitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN. Adapun ke-10 perusahaan tersebut terdiri dari Facebook Ireland Limited, Facebook Payment International Limited, Facebook Technologies International Limited, Amazon.com, Service, New Limited Liability Company, Audible Incorporated, Alexa Internet, Audible Limited, Apple Distribution International Limited, TikTok, dan The Walt Disney Company. Dengan bertambah 10 perusahaan ini, total pemungut PPN produk digital luar negeri kini menjadi 16 perusahaan. Dengan adanya ketentuan pengenaan pajak terhadap sejumlah perusahaan produk digital berupa media sosial dan streaming, di sisi lain Menteri Keuangan Indonesia menarik ketentuan pengenaan pajak terhadap e-commerce. Dalam hal ini, mengapa hanya Amazon.com sebagai e-commerce yang dikenakan pajak pertambahan nilai? Mengapa perusahaan e-commerce luar negeri lainnya yang bertransaksi di Indonesia belum dikenakan pajak? Dan apakah tepat penarikan pajak dilakukan di tengah pandemi? Nah, untuk membahas tema kita pada hari ini, kita sudah kedatangan nih Bang Hotman, tamu-tamu kita. Narasumber kita yaitu Bapak Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, dan juga ada Ibu Afiliani, ahli ekonomi. Selamat datang, Bu. Dan juga ada Afan Putra, influencer aplikasi TikTok. Halo. Ya, aku tertarik kepada Afan Putra. Langsung ya, Bang. Sebagai pemain TikTok, apa pengertian saudara terhadap peraturan pajak ini? Nanti kita tanya cocok nggak dengan pengertian pejabat ini? Pengertian saudara apa? Pengertiannya menurut saya sih pemungutan pajak terhadap di sosial media gitu. Memang Anda sebagai pemain TikTok, Anda membayar apa ke luar negeri? Kalau membayar ke luar negeri sih nggak ada sama sekali. Kalau di TikTok emang nggak ada AdSense, nggak ada pembayaran apapun untuk pemain TikTok. Kalau masak iklan di TikTok bisa nggak? Kalau misalnya kita kan masak iklan di YouTube bisa. Kalau masak iklan di TikTok bisa? Kayaknya itu langsung di TikTok Indonesianya, soalnya kalau yang campaign beberapa produk itu emang ada di TikTok itu seperti itu. Karena saya tahu pengertian dari peraturan pajak yang baru ini, dia ada transaksi antara orang Indonesia dengan pihak asing. Nah, sedangkan Anda tadi mengatakan Anda tidak membayar, malah Anda dibayar. Iya, seperti itu. Berarti ini hal yang berbeda ya? Iya. Gimana nih Pak Hestu? Beliau ini Direktur Penyuluhan Pajak ya. Tolong diterangkan dulu
peraturan pajak yang baru keluar ini di mana TikTok harus memungut pajak PPN dari rakyat Indonesia. Sedangkan sebelumnya untuk seperti Tokopedia dicabut peraturannya. Apakah ini diskriminasi? Ya baik, jadi kita bicara mengenai yang pertama itu produk digital dari luar negeri yang kita bahas di sini. Ya. Produk digital dari luar negeri itu kan bermacam-macam. Ada game, ada film, ada software komputer, dan tadi yang mungkin terkait di sini adalah produk jasa iklan. Kalau orang Indonesia mengiklankan produknya ke platform yang dari luar negeri. Atau tadi kalau game atau film mendownload film dari Netflix. Nah itu kan konsumen di Indonesia harus membayar kepada platform luar negeri tadi, perusahaan digital luar negeri. Yang sebelumnya memang sebenarnya sudah terutang PPN, tetapi aturan yang lama itu mengatakan si konsumen inilah yang harus bayar sendiri, store sendiri. Dan itu tidak pernah dilaksanakan? Itu tidak pernah dilakukan. Kenapa? Saya download satu film 30.000. Saya harus setor hari itu juga 3.000. Ini sifatnya masif, retail, nggak pernah efektif. Oleh karena itu, sekarang skemanya kita ubah. Kita meminta kepada perusahaan digital yang dari luar negeri ini untuk memungut PPN tadi selama sebulan dari seluruh konsumennya di Indonesia. Setiap terima pembayaran tambahin PPN 10%. Jadi ada 3 anak saya yang semuanya langganan film Netflix. Ya. Jadi mulai bulan ini 3 anak saya harus bayar PPN ke tagihan luar negeri. Sebenarnya sebelumnya pun harus bayar, tapi bayar sendiri. Tapi kan nggak pernah jalan. Sekarang Netflix-nya yang mungut. Kalau Netflix-nya yang harus nagih, dan kalau kita nggak bayar pasti Netflix-nya akan putuskan hubungan kan? Iya, kira-kira itu strategi dari Dirjen agar penagihannya efektif begitu. Iya, sebenarnya itu. Jadi pada akhirnya bukan asingnya yang bayar, tapi rakyat Indonesia yang bayar. Iya. Apa aja itu TikTok? Sekarang kita sudah ada 16. Jadi 16. Di tahap pertama di bulan Juli kemarin kita sudah menunjuk ada 6. Ada Google, Amazon, kemudian Spotify dan Netflix. Di Agustus kemarin kita menambah 10. Di situ ada TikTok tadi yang tadi ditampilkan. Nah, minggu depan kami akan menunjuk lagi ada 12 lagi dan ini akan berkembang terus. Kira-kira bahwa populasinya kan mungkin kita lihat banyak juga yang dari luar negeri. Nah, kita memang akan berusaha ini mengcover semuanya nantinya ke depan. Kalau Netflix kan jelas orang Indonesia nonton film, sewa filmnya. Ya, ada yang bertanya, loh saya kan punya akun Facebook, saya ada di situ pengguna, saya nggak bayar apa-apa. Yang seperti itu memang nggak kena PPN. Tapi kalau saya mengiklankan sesuatu melalui Facebook dan saya harus bayar ke Facebook, nah itulah yang menjadi objek PPN. TikTok ada iklan nggak? Nah TikTok sekarang juga sudah ada TikTok bisnis. Oh TikTok bisnis sudah ada? Iya, nah Bang Hotman bisa mengiklankan sesuatu di situ dan membayar kepada TikTok. Nah itulah yang menjadi objek PPN 10% yang nanti akan dipungut oleh TikTok, disetorkan ke negara. Kenapa Pak pada saat pandemi ini, kok ini diburukan pada akhirnya kan rakyat Indonesia yang bayar? Itu gimana? Kenapa lagi musim pandemi kok harus ditagih sekarang ini? Pertama, sebenarnya ini bukan hal yang baru. Saya tadi cerita sebenarnya aturan lama pun anak bapak itu wajib bayar juga, tapi nggak jalan. Jadi bukan PPN yang baru. Yang kedua, ini prosesnya juga sudah panjang sebenarnya. Sebelum pandemi sudah kita godok semuanya. Yang ketiga, ini untuk memberikan fairness kepada pelaku yang di dalam negeri. Saya ambil contoh. Kita di Metro TV, ada metronews.com. Bang Hotman bisa pasang iklan di metronews.com dan membayar, kemudian di situ ditambahkan PPN oleh metronews.com. Wajib. Dan metronews.com karena ada di Indonesia, pasti akan jalan. Agar rakyat ngerti, saya nanya aja dulu seperti nanya di sekolah Pak. Dengan peraturan Dirjen Pajak yang baru ini, misalnya Facebook itu nagih apa biasa dari orang Indonesia? Coba Facebook, Netflix, TikTok nagih apa biasanya? Ya, jadi seperti Facebook. Nah ini yang ditagih kepada orang Indonesia kan yang dibayar oleh orang Indonesia tadi. Kalau pasang iklan di Facebook, di Facebook, ads-nya kan gitu. Karena Indonesia harus bayar 10%. Iya. Kemudian di TikTok dan yang lain-lain juga demikian juga. Jadi kalau masang iklan di medsos seperti itu dan harus membayar kepada yang
luar negeri tadi, Facebook, Netflix kalau sewa film. Netflix kalau sewa film, nah itu yang dikenakan 10%. Dan itu duitnya semua dikirim dulu ke luar negeri. Iya, mereka memang mengkolek langsung harganya dan kemudian ditambahkan PPN. Nah, PPN ini nanti yang 10% itu harus Bagaimana di-store. kantor pajak jurisdiksinya? Dia itu kan domisili di luar negeri. Kalau dia nggak bayar bagaimana? Ya kita sudah tunjuk. Kenapa? Kita sudah tunjuk mereka untuk memungut dan Ya, menyetor. walaupun ditunjuk, kalau saya ditunjuk oleh negara Papua Nugini mengut pajak, emang gue pikirin. Contohnya, Ada aturan kita, ya, Undang-Undang kita nomor 2 tahun 2020 kemarin, Ya. bahwa pemerintah Indonesia, Kementerian Keuangan berhak untuk memutus akses terhadap platform tadi kalau mereka tidak melaksanakan kewajiban itu. takutnya begitu dari ratusan juta penduduk Indonesia dipungut PPN, rakyat Indonesia dibebani 10%, kirim duitnya ke luar negeri tidak bayar ke kas negara karena mereka kan di luar negeri, atau dimainkan. Pajak masukan, pajak keluaran dikerjain PPN-nya. Gimana itu, Pak? Nggak ada pajak masukan, pajak keluaran. Nggak ada. Hanya langsung berapa yang dipungut dari rakyat Indonesia tadi harus disetor. Oke. Kami punya mekanisme juga. Total income yang diharapkan oleh Dijen Pajak dari peraturan baru ini, Pak, saya dengar hanya dari Netflix bisa 50 miliar, benar nggak? Nah, saya belum akan bicara angka. Ya. Yang penting ini berjalan dulu dengan baik. Kita belum bicara Oke, angka-angka. jadi kesimpulannya, peraturan Dirjen Pajak yang baru ini pada akhirnya rakyat Indonesia yang bayar 10% PPN. Ya Gitu, memang Pak, ya? PPN itu bebannya konsumen. Ya benar, bebas konsumen. Oke, sekarang dengar ahli TikTok kita, Pak Afan. Ahli TikTok kita nih, Selama influencer ini kita. income Anda dari TikTok kayak apa sih? Bisa ceritain nggak? Kalau income dari TikTok itu lebih ke endorsement. Ya. Jadi brand-brand yang besar sama atau teman-teman yang punya bidang usaha itu nitipin barangnya ke akun TikTok saya yang kebetulan lagi dilihat sama orang kayak gitu. Atau yang Terus kedua, Anda dapat bayaran dari siapa? dari yang menitipkan iklannya di akun saya. Kalau begini Pak, kalau ada orang menitipkan iklan di TikTok dia, ada pajaknya nggak? Kalau enggak, karena kan itu dari endorsement ya. Jadi Normal, PPH. pajaknya, penghasilannya Mas Afan Penghasilannya. ini yang memang harus dihitung juga oleh dia secara self assessment. Penghasilan saya berapa, pajaknya berapa, masukin ke SPT tahunan. Anda kalau ke TikTok luar negeri ada terima duit atau Anda bayar? Nggak ada terima duit, nggak ada bayar. Cuma kalau sekarang di TikTok ada fitur live-nya dia. Ya. Itu tuh sama kayak nanti kalau teman-teman nonton live saya, itu kalau mereka mau mengapresiasi itu nanti dikasih gift kayak gitu. Gift-nya itu nanti bisa diuangkan gitu Oh jadi sebenarnya. malah TikTok luar negeri kasih gift. Iya, penontonnya, viewersnya. Oke, Anda sendiri setiap terima iklan di TikTok Anda, cara penagihannya gimana sistem penagihannya? Langsung kalau nerima iklan ke saya gitu, Ya, pembayarannya, Ya. ya langsung ditransfer ke ya rekening. maksudnya tarifnya gimana? Per menit atau per apa? Per satu video biasanya. Satu berapa? Boleh tahu nggak berapa? Biar ini dari tadi pengen beralih profesi. Boleh tahu nggak berapa? Kalau Penasaran angkanya dapetnya saya nggak berani ngomong. Kenapa ini tidak akan langsung periksa Anda? Enggak. Saya jamin itu. Kira-kira Bukan. berapa aja? Ini semua orang pengen bermain TikTok sekarang ini. Range-nya Iya. aja mungkin ya Range-nya Bang aja. Hotman ya. Satu iklan itu berapa? Satu video? Satu video bisa 2 juta. Berapa? 2 juta. 2 juta. Kok kalah Satu sama saya video. bisa 30 juta satu posting. Baru main Pak, baru Bang main. Hotman, ini juga ada nih Bang yang kayaknya mau beralih profesi jadi influencer TikTok. Nah, mempertanyakan nih ke Bang Hotman dan juga ke Bapak. Ini dia, kita lihat videonya. Permisi, Bang Hotman Paris ya. Kenal saya toh. Saya Bu Tejo, ngerti sendiri. Biasanya saya Tosca ini ganti warna biar bagus gitu. Saya mau tanya, ini kan saya lagi sering banget pakai aplikasi TikTok. Tahu kan? Masa nggak tahu? Itu loh aplikasi yang kita bisa joget-joget gitu loh, pakai ada lagunya gitu kan. Itu katanya TikTok sekarang dipajeki gitu. Sekarang pertanyaan saya, ini kalau saya sebagai pengguna TikTok, saya dipajeki juga gitu. Terus nanti perusahaan TikToknya itu bayar nggak itu pajaknya ke negara ya? Terus pertanyaan saya lagi ini, itu kok pajaknya meruncing ke bawah ya, ke wong cilik saya gitu. Itu yang gede-gede perusahaan, yang gede-gede gitu, pengusaha-pengusahanya tuh rajin bayar pajak apa enggak? Gitu loh. Jadi meruncing itu jangan hanya ke bawah, tapi ke atas juga, biar seimbang gitu kan. Anda sebagai pengacara yang katanya solutif gitu, dijawab pertanyaan saya. Terima kasih. Jawab oleh Pak Hestu Pak Hestu, langsung. silakan, Pak. Pak Hestu Mungkin coba ini- jawab dong, bantu saya. Iya. Kalau saya kan jago gugat-menggugat, Bapak jawab deh. Iya. Jadi kalau TikTok tadi, Bu Tejo,
Itu sebenarnya bukan yang PPN ini, karena tadi Tidak kan kena sudah PPN itu. Enggak, karena Kalau kan orang berdansa-dansa, enggak. dapat duit tidak kena PPN. Nggak kena PPN. Iya. Yang kena PPN adalah penghasilannya Bu Tejo tadi dari yang masang, yang endorse, minta di endorse produknya, misalnya seperti itu. Penghasilannya Bu Tejo. Nah ini sama seperti Mas Afan ini tadi, dia akan harus punya kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak penghasilan. Pajak penghasilan kalau perorangan 30%. Iya, semacam itu. Ya. Jadi dikumpulkan setiap setahun berapa total penghasilannya dari situ. Kemudian ada norma, dikurangi dulu setengahnya, 50% sebagai biaya lah. Ya. Nah, bersihnya baru yang 50% tadi, itu pun ada BTKP, ada potongan lain, baru dikalikan tarif yang 30%. Oke, jadi kalau cuma dansa-dansa di TikTok, tidak kena pajak PPN, yang kena pajak penghasilan, honor yang diterima, setelah dikurangi berbagai faktor pengurangan. Begitu jawabannya Bu Cantik. Oke, nah sekarang kita akan bertanya nih Bang, dengan Bu Afi. Ibu Apliani, ahli ekonomi. Rakyat lagi susah. Musim pandemi ini benar-benar rakyat lagi susah. Banyak yang sudah bangkrut. Perkara pilot sekarang sudah berjubel di pengadilan niaga. Yang diuntungkan adalah pengacara pilot seperti saya. Banyak kasus pilot yang saya pegang. Pertanyaan saya, Bu, sementara rakyat lagi susah, orang sekarang ini kan pada nonton film Netflix di rumah gara-gara nggak bisa keluar. Tapi sekarang dikenakan 10% pajak PPN. Apa Ibu setuju? Bu Afi, ditahan dulu jawabannya, gitu ya? karena kita akan rehat sejenak Bang Hotman. Dan Afan, gimana? Udah pasti kan akan bayar pajak? Oh udah pasti dong, warga negara ya? Indonesia yang baik soalnya pasti bayar Siap pajak. ya. Terima kasih banyak udah hadir di sini Afan. Thank you. Oke Hoters, nanti kita akan temukan jawaban dari Bu Afi sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Hot Room.